Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan aplikasi laporan keuangan BUMDes untuk jenis usaha simpan pinjam, bisa menggunakan aplikasi berikut. Pada dasarnya aplikasi ini sama dengan aplikasi simpan pinjam untuk kebutuhan koperasi. Hanya saja, ya koperasi simpan pinjam. Hanya saja modul SHU-nya sudah ditiadakan di aplikasi ini. Jadi kalau bentuknya bukan koperasi, bisa digunakan tanpa harus memikirkan ada SHU di situ. Kemudian juga dari sisi anggota, di sini sudah diganti menjadi warga. Jadi hanya warga yang bisa melakukan simpan pinjam uang dan membayarnya dengan angsuran. Yang membedakan dengan selain SHU-nya dihilangkan, di sini usaha BUMDesnya juga disesuaikan dari sisi pembagian labanya. Jadi kan seperti kita ketahui modalnya biasanya dari pemerintah desa atau bantuan dari pemerintah daerah dan pusat. Sehingga ada alokasi-alokasi dana yang apabila usahanya itu mencatatkan keuntungan harus dibagikan ke beberapa pihak. Nah, di sini bisa diisikan. Sebagai contoh di sini pembagian labanya ada ke pemerintah desa, kemudian alokasi dana pengembangan usaha, bonus, dana cadangan, ataupun kalau ada investor dibagikan ke investor. Di mana ini nanti bisa dilihat di laporan pembagian laba pada saat akhir tahun. Di mana ini kebetulan contohnya belum diisikan data yang realnya, tapi nanti nilainya akan muncul di sini. Di mana nilai ini bisa dibagikan di tahun depan ya, karena ini kan dipakai untuk periode 1 tahun berjalan, jadi yang namanya laba adalah laba setelah 1 tahun berjalan dan dibagikan di tahun berikutnya. Untuk pengisian secara keseluruhan sama dengan yang koperasi simpan pinjam, jadi nanti untuk detail-detail dari masing-masing modul, cara penggunaannya akan mengacu kepada koperasi. Tapi tidak perlu bingung, karena seperti tadi yang berbeda hanya tidak ada SHU dan anggota di sini diganti menjadi warga. Ya. Dan untuk pengisiannya, untuk BUMDes, yang perlu diperhatikan adalah cara pengisian untuk tanggal di sini. Di mana cara pengisian tanggal itu sebagai contoh, ini kan bahasa Indonesia munculnya. Tapi kita kalaupun mengetik, itu kita mungkin cukup mengetiknya 1 Januari 19 seperti ini, kita enter dan dia akan otomatis menyesuaikan menjadi bahasa Indonesia. Karena biasanya komputer-komputer masih formatnya bahasa Inggris, sehingga kalau kita tuliskan bahasa Indonesia malah tidak bisa dibaca oleh aplikasinya. Kemudian diisikan nama usahanya di sini, BUMDes, kemudian nama pengurusnya di sini, ya. Ini untuk keperluan tanda tangan. Jadi kalau kita misalnya melihat di bagian laporan, misalnya laba rugi, kita lihat di bagian bawah. Di sini ada nama-nama yang akan langsung otomatis muncul saat nama pengurus tersebut diganti di bagian usaha di sini. Jadi aja tinggal dicetak kemudian ditanda tangan. Demikian juga tanggal tanda tangannya ini bisa dirubah di tanggal berapapun ya. Di pada saat mau dicetak misalnya mau bikin laporan 6 bulan. Jadi bukan 1 tahun tapi 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan bikin laporan atau mungkin tiap bulan membuat laporan, ya tanggal ini bisa dirubah sesuai tanggal laporan itu dibuat. Oke, selebihnya sama saja. Jadi mungkin untuk mulai menggunakan bisa masuk ke menu cara penggunaan dan nanti mulai mengikuti. Klik saja itu ada file YouTube-nya. Diklik saja untuk penggunaan per masing-masing modul. Ya, oke, terima kasih.